Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi di channel Al-Ammar Ismail. Pada kali ini kita akan membahas sedikit yang berkaitan dengan puasa, yang mana kita akan mengambil daripada kitab Syarah Fathul Qarib karya Syekh Ibnu Qasim Al-Ghizzi. Baik, pada video kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang perkara yang membatalkan puasa pada bagian ke-6, pada bagian kelima dan ke-6, yaitu bersetubuh dan keluar mani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, wal hamisu al-wat'u 'amdan fil farji fala yuftirus shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqa. Perkara kelima yang membatalkan puasa adalah wata' atau bersetubuh dengan sengaja di bagian faraj atau di bagian kemaluan. Maka puasa seorang tidak batal sebab melakukan wata' atau jima' dalam keadaan lupa seperti yang telah dijelaskan. Nah, pada perkara yang kelima ini, Syekh Ibnu Qasim menjelaskan bahwa perkara yang membatalkan puasa pada bagian yang kelima adalah melakukan wata' atau bersetubuh di bagian kemaluan. Nah, walau duburan min adami aw ghairihi kabahimatin wa illam yanzil. Nah, walaupun persetubuhan itu dilakukan pada dubur manusia ataupun persetubuhan itu dilakukan bersama binatang, nah, itu tetap membatalkan puasa, wa illam yanzil, walaupun tidak keluar mani. Nah, itu dijelaskan dalam kitab Syarah Bajuri. Nah, ini hasyiahnya. Nah, itu dia. Perkara kelima yang dapat membatalkan puasa adalah wata' atau bersetubuh dengan sengaja. Amdan, makna amdan adalah al-ilmu wal ikhtiyar. Dia tahu hukum keharamannya, wal ikhtiyar, dan dia punya pilihan untuk melakukannya atau tidak. Sebagaimana telah kita jelaskan tentang makna sengaja pada video sebelumnya. Nah, fil farji, pada kemaluan. Yang dimaksudkan kemaluan di sini adalah kubul, dubur, serta kemaluan binatang. Itu dapat membatalkan puasa. Nah, walaupun tidak keluar mani. Nah, kalau melakukan wata' atau bersetubuh dapat membatalkan puasa. Nah, walaupun tidak keluar mani, karena yang dinamakan dengan wata' adalah memasukkan kemaluan seseorang kepada kemaluan yang lain. Itu namanya bersetubuh walaupun belum keluar mani. Nah, kemudian saya melanjutkan, fala yaftiru shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqa. Maka puasa seseorang itu tidak batal. Tidak batal bil jima'i nasiyan, dengan sebab melakukan jima' dalam keadaan lupa, kama sabaqa, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada orang melakukan jima', dia lupa kalau dia sedang berpuasa. Dia khilaf. Maka itu tidak batal puasanya. Atau ada orang melakukan jima' karena dia tidak tahu hukumnya. Kalau jima' itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia hidupnya jauh daripada ulama atau dia orang yang baru masuk Islam. Maka itu tidak membatalkan puasanya. Adapun orang yang hidup dekat dengan ulama tapi dia tidak tahu hukumnya, dia tetap batal puasanya karena itu salah dirinya sendiri. Nah, itu dimasukkan dalam kategori nasian, dalam kategori lupa. Walaupun dia itu bukan lupa namanya. Dia melakukannya karena tidak tahu hukumnya, karena baru masuk Islam atau hidupnya jauh daripada ulama. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian Syekh melanjutkan, wasadisu al-inzalu wa huwa khurujul maniyyi an mubasyaratin bila jima'in muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi aw ghaira muharramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi aw jariyatihi. Perkara keenam yang membatalkan puasa adalah inzal, yaitu keluar mani sebab bersentuhan kulit dengan tanpa melakukan jima'. Baik keluar mani tersebut diharamkan seperti mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, atau tidak diharamkan seperti mengeluarkan mani dengan tangan istri atau budak perempuannya. Nah, perkara keenam yang membatalkan puasa adalah keluar mani. Nah, inzal.
Apa itu inzal? Keluar mani. An mubasyaratin, karena sebab bersentuhan kulit. Yang keenam yang membatalkan puasa, inzal, keluar mani. Inzal artinya keluar mani. Kemudian ditambah lagi an mubasyaratin, daripada bersentuhan kulit. Keluar mani tidak batal puasanya, tapi kalau keluar mani dengan sebab bersentuhan kulit antara kulit, itu dapat membatalkan puasa, walaupun bila jima'in, dilakukan bukan dengan jima'. Keluar mani itu bukan dengan jima', tetapi dengan sebab bersentuhan kulit. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Ada yang bersentuhan kulit itu bentuknya, hukumnya maksudnya diharamkan, seperti mengeluarkan mani dengan tangannya. Ikhrajihi biyadihi, mengeluarkan mani dengan tangannya. Au ghaira muharamin, atau tidak diharamkan, ka ikhrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi, mengeluarkan mani itu dengan tangan istrinya atau budak perempuannya. Nah, baik mengeluarkan mani dengan sebab bersentuhan kulit secara diharamkan ataupun tidak diharamkan, hukumnya tetap membatalkan puasa. Nah, itu dia. Mengeluarkan mani, sengaja mengeluarkan mani pada bulan puasa dapat membatalkan puasa, walaupun mengeluarkan itu bukan dalam hukum keharaman, seperti mengeluarkan dengan tangan istrinya atau budaknya. Karena yang namanya puasa itu harus ditahan agar tidak batal puasanya. Kemudian Syekh melanjutkan, waqtarada bimubasyaratin an khurujil mani bil ihtilami. Waqtarada bimubasyaratin an khurujil mani bil ihtilami fala iftara bihi jazman. Dengan bahasa sebab bersentuhan kulit, musannif maksudnya pengarang mengecualikan keluarnya mani sebab mimpi basah, maka secara pasti hal itu tidak membatalkan puasa. Kalau mengeluarkan mani dengan sebab bersentuhan kulit karena kesengajaan, maka itu dapat membatalkan puasa. Adapun jika keluar mani dengan sebab mimpi, maka di sini dikatakan waqtarada bimubasyaratin, maksudnya mengecualikan dengan kata mubasyarah. Karena ada kata nanti mubasyarah dengan sebab bersentuhan kulit, lawannya bil ihtilam. Ada keluar mani dengan sebab mubasyarah bersentuhan kulit, lawannya keluar mani bil ihtilam dengan sebab bermimpi. Kalau keluar mani dengan sebab bermimpi, maka tidak membatalkan puasa secara pasti. Karena keluar mani dengan sebab bermimpi itu bukan kehendaknya sendiri. Nah, itu dia. Jadi pada pembahasan kita kali ini ada dua perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, bersetubuh atau wata' secara sengaja di dalam kemaluan, baik kemaluan manusia atau kemaluan binatang. Jika dilakukan dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. Makna lupa bisa karena dia memang lupa atau karena dia tidak tahu hukumnya. Itu dikategorikan juga kepada orang yang lupa. Yang keenam, keluar mani karena bersentuhan kulit, baik bersentuhan itu yang diharamkan atau tidak diharamkan. Yang namanya bersentuhan, keluar mani itu batal puasanya. Kemudian kalau keluar mani dengan sebab bermimpi, itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu dia pembahasan kita pada kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kita kali ini. Semoga pembahasan kita pada video kali ini bermanfaat dan dapat diamalkan. Jika ada pertanyaan silahkan pada kolom komentar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.